Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Firdatus Solihah. Saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning. Sebenarnya, machine learning itu apa sih? Daripada lama-lama, mending kita langsung simak penjelasan video berikut ini. Machine learning merupakan cabang atau aplikasi dari artificial intelligence. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contohnya yaitu Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Peran machine learning banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Bahkan saat ini penerapan machine learning dapat dengan mudah kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat menggunakan fitur face unlock untuk membuka perangkat smartphone. Tipe-tipe dari machine learning itu apa ya? Tipe-tipe machine learning. Yang pertama, ada supervised learning, yaitu algoritma machine learning yang menggunakan data terlabel. Contohnya input di mana outputnya diketahui. Lalu yang kedua ada semi-supervised learning. Metode ini tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan supervised learning. Akan tetapi, semi-supervised learning menggunakan data terlabel dan tidak untuk melatih algoritma. Metode ini digunakan dalam jumlah kecil dan data tidak dilabeli dalam jumlah besar. Metode machine learning ini dapat digunakan dengan metode lainnya seperti klasifikasi, regresi, dan prediksi. Contoh dari penggunaan semi-supervised learning seperti proses identifikasi wajah seseorang pada webcam atau kamera smartphone. Lalu yang ketiga ada unsupervised learning, di mana metode ini merupakan kebalikan dari supervised learning. Nah, pada metode machine learning ini, data yang diolah tidak memiliki label dan sistem tidak mengetahui jawaban atau output yang benar. Tujuan dari machine learning dengan metode ini yaitu untuk mengeksplorasi data dan menemukan struktur di dalamnya. Biasanya metode ini digunakan untuk data transaksional. Contohnya seperti mengidentifikasi segmen konsumen dengan atribut yang serupa dan mengelompokkannya agar dapat ditangani atau diperlakukan sama dalam sebuah kampanye digital marketing. Yang keempat ada reinforcement learning, di mana metode ini biasanya digunakan untuk robotik, pembuatan game, dan navigasi. Dengan metode learning ini, algoritma akan mampu menemukan aksi atau perlakuan yang menghasilkan output terbaik dari hasil uji coba berulang kali, yaitu trial and error. Nah, ada 3 komponen utama untuk reinforcement learning, yaitu agen, di mana pembuat keputusan, lalu ada lingkungan, apa saja yang berinteraksi dengan agen, dan aksi. Nah, kali ini akan ada penjelasan dari fungsi machine learning. Tetap simak video berikut ini. Fungsi dari machine learning tentunya sangat beragam dalam kehidupan manusia. Machine learning biasanya digunakan di berbagai industri dan bidang, seperti bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, bisa memberikan informasi terkait kesehatan seseorang selama perawatan di rumah sakit. Misalnya mesin elektrokardiogram yang bisa mendeteksi penyakit jantung sejak dini. Lalu yang kedua pada bidang computer vision yang berfungsi untuk mengekstrak informasi dari gambar tertentu. Misalnya pengenalan wajah pada teknologi berbasis AI
atau pelapilan wajah pada akun media sosial. Yang ketiga, pada bidang information retrieval. Oke guys, setelah kita mempelajari pengertian dari machine learning, tipe machine learning, fungsi machine learning, ada satu lagi nih yang belum aku jelasin, yaitu cara kerja dari machine learning. Cara kerja machine learning, yang pertama, ada pemilahan data, di mana sistem yang mengandalkan data, mulai dari training data, validation data, dan test data, membutuhkan eksekusi, maka machine learning bisa menjadi salah satu opsi. Yang kedua ada model data dan validasi model. Hal ini dilakukan untuk pengujian terhadap model data yang telah disiapkan untuk mendapatkan input, proses, dan output. Lalu yang ketiga ada tes model dan penggunaannya. Tes data merupakan perbandingan kinerja model yang telah divalidasi dengan data prediksi. Nah, itu tadi seputar penjelasan dari saya seputar machine learning. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.